Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Kaca Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-101, tanggal 11 April 2025, diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 26. Kehidupan baru di dalam Kristus. Sebagai nats, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Molo muruk hamu, unang maluas hamu, hamuruhoni, gabe mambahen dosa tuhamu. Jala unang mamuruk hamu, pola terus marsadari. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagai pedoman kita dalam bulan April, kita tetap menyampaikan topik, yaitu menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita garis bawahi, hidup dalam hidup yang baru, bukan mati setelah mati. Artinya mati setelah mati. Dalam kehidupan kita mati, tapi setelah itu juga janganlah menjadi kematian, tetapi hidup setelah kematian dengan hidup yang baru. Apa syarat hidup dalam hidup yang baru? Tadi dikatakan baptisan kudus atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyatu dalam diri kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa peranan daripada Bapa dalam baptisan kudus? Ya. Peranan Bapa dalam baptisan kudus adalah sebagai sumber kehidupan yang baru bagi mereka yang dibaptis. Jadi sudah merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang dibaptis. Nah, kemudian apa peran daripada Yesus ya dalam baptisan kudus? Peran Yesus dalam baptisan kudus sangat fundamental. Karena kenapa? Karena dialah contoh dan role model yang utama dalam sumber daripada keselamatan. Dia membuktikan keselamatan itu dia. Mati dikuburkan, mati di kayu salib walaupun tanpa dosa, dan bangkit pada hari yang ketiga atas kuasa Allah. Jadi Yesus sebagai contoh daripada sumber kehidupan
yang disampaikan oleh Allah Bapa di dunia ini. Menjadi role model. Maka kita dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Sekarang apa peran Roh Kudus dalam baptisan kudus? Kita melihat Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, Yesus sebagai contoh keselamatan. Pada saat Yesus naik ke sorga, dunia harus tetap diselamatkan. 10 hari setelah kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga, Dia mengirimkan Roh Kudus di Yerusalem kepada murid-murid Yesus, rasul-rasul. Ada 120 orang berkumpul di Yerusalem menerima Roh Kudus dalam berbentuk seperti api dan memberikan kepada masing-masing dengan beda bahasa, tapi mereka saling mengerti. Jadi diberikanlah Roh Kudus sebagai penolong, ya, dan juga sebagai penghibur bagi orang yang telah menerima Kristus. Jadi sebagai pembimbing, sebagai penolong, penghibur, ya, tentu bagi orang yang sudah dibaptis. Apakah dia bisa penolong, pembimbing bagi orang yang tidak dibaptis? Tentu tidak. Itulah pentingnya baptisan kudus yang ditulis di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Baptisan kudus adalah wajib bagi semua orang sebagai jaminan untuk pewaris kerajaan surga. Itulah fungsi daripada ayat bulanan selama bulan April. Dan kita lihat bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi suatu kesatuan apabila kita sudah dihimpun di dalam baptisan kudus atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai sumber kehidupan, Anak menjalankan keselamatan, Roh Kudus sebagai penolong, membimbing, dan memberi hiburan bagi kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Kehidupan baru dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan baptisan kudus, ya. Baptisan kudus juga adalah untuk pewaris kehidupan baru dari Tuhan Allah. Nah, di sini dikatakan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Apa makna daripada ayat yang tertera di dalam Efesus pasal 4 ayat 26? Maknanya adalah di ayat ini mengatakan dalam kemarahanmu, ya, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam atas amarahmu. Artinya, kalau kita marah, jangan sampai amarah itu membuat dosa. Dan jangan sampai amarah itu sampai matahari terbenam tetap kita simpan. Artinya, selesaikanlah amarah itu sebelum matahari terbenam. Jangan sampai disimpan berhari-hari. Itulah makna daripada perikop ini, ya. Dalam kemarahanmu janganlah berbuat dosa. Kemarahan itu jangan disimpan sampai matahari terbenam. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat di sini. Pesan moralnya adalah mengajarkan pentingnya mengelola emosi, terutama kemarahan, dengan cara yang benar
dan tidak melanggar ajaran Tuhan. Jadi amarah itu harus dikelola, harus di-manage sesuai dengan ajaran Tuhan. Satu tokoh mengatakan, Aristoteles mengatakan, semua orang boleh marah dan semua orang berhak untuk marah. Dan Aristoteles mengatakan, marah jangan dipendam, marah jangan dilampiaskan atau dicontohkan. Dilampiaskan artinya dipuaskan dengan konotasi negatif, jangan. Tetapi kelolalah marah itu dengan baik. Dia mengatakan, marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, waktu yang tepat. Lakukan. Lakukan. Jangan dipendam. Harus dikelola. Tapi ingat, amarah, dasar kita membuat marah, ada pengampunan dan ada rekonsiliasi. Itu kuncinya. Orang yang tepat. Ada kalanya orang harus diperingatan supaya dia bisa bertobat. Tapi ada orang membuat dia menjadi semakin brutal. Kelola marah itu. Makanya Aristoteles mengatakan marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Kalau tujuannya tidak tepat, jangan marah. Waktunya tidak tepat, jangan marah. Orangnya tidak tepat, jangan marah. Jangan. Tapi marahlah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Itu akan mengakibatkan rekonsiliasi dan pengampunan. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, kasihilah sesungguh-sungguhnya sesamamu sesama seiman. Kenapa? Karena kasih bisa menutupi banyak dosa. Kita marah dengan kasih, itu bisa menutupi dosa. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk, apa pembelajaran bisa kita ambil dari perikop ini? Ya. Pertama, kelola amarah, jangan dipendam dan jangan dilampiaskan. Tetapi ya, kedepankan pengampunan dan rekonsiliasi. Dasar amarah itu pengampunan dan rekonsiliasi, berbaik kembali. Maka dengan tujuan yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat, lakukan. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah menurut para teolog. Nah, ini ahli-ahli teolog ini ya. Kemarahan ya bukanlah dosa. Jadi marah itu bukan dosa, itu para teolog ya. Kita bisa ya mengenalnya dengan baik. Artinya bisa mengelolanya dengan baik. Seperti ya pernyataan Aristoteles tadi. Marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Jadi bukan dosa kalau kita marah. Maka saya mencoba mengeluarkan buku dalam manajemen jati diri. Dalam manajemen jati diri, yaitu 7 sasaran, 8 langkah untuk menggali kepribadian manusia yang sejati. Nah, ini bukunya. Dalam manajemen jati diri, dikeluarkan oleh Gramedia Indonesia. Nah, apa yang saya katakan di sini? Kalau marah itu cukup 5 menit. Jangan sampai berlarut-larut. Artinya, kalau kita marah, ada interval. Rencanakan marah itu
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Waktu yang tepat, tujuan yang tepat, dan orang yang tepat. Kita rencanakan. Marah, kita sampaikan 5 menit. Kita sampaikan begini. Apa tanggapan? Ada interval, berhenti. Kemudian kalau ada jawaban, sampaikan lagi 5 menit. Bisa marah 1 hari, tapi ada interval. Tidak langsung marah, begitu marah emosi langsung sehingga mengambil barang atau segala macam untuk memukul. Jangan. Kelola marah dengan baik. Ada interval waktu marah. Jangan terus-terus. Dengan demikian kita bisa mengambil kesempatan untuk lebih mengutamakan pengampunan dan rekonsiliasi. Itulah dasar kita untuk menjadi marah. Marah jangan dipendam, marah jangan dilampiaskan, tapi kelola marah itu dengan baik, dengan tujuan yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat. Kalau waktunya belum tepat, jangan marah. Tujuannya belum tepat, jangan marah. Orangnya tidak tepat, jangan marah. Tapi lakukanlah apabila sudah dipenuhi 3 kriteria untuk marah. Orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat. Itulah pembelajaran daripada marah tadi kita lihat di sini ya. Nah, kemudian apa konklusi yang bisa kita lihat? Di sini saya tetap mengajukan ada 3 pertanyaan ya, untuk melihat kesimpulan kita dalam ayat ini bahwa marah jangan sampai menimbulkan dosa. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi kemarahan sebelum menjadi sumber konflik dalam hubungan? Jadi kemarahan itu sebelum menjadi sumber konflik yang lebih besar, apa cara kita? Mari kita lihat. Mengatasi kemarahan adalah elemen penting atau unsur yang penting dalam menjaga hubungan yang harmonis, terutama di lansia yang lebih matang, 70 tahun ke atas ya. Nah, jadi kalau sudah 70 tahun ke atas itu kadang-kadang rentan dengan marah atau kemarahan. Karena di samping juga sudah kesepian, ditinggal oleh teman-teman yang dulu pernah bersatu, kurang dihargai oleh anak. Nah, itu mungkin bisa sehingga gampang emosi itu muncul. Nah, maka di sini dikatakan apa caranya? Alkitab mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan berusaha untuk hidup dalam damai dengan sesama. Hidup dalam damai dengan sesama. Apa kira-kira dasar kita dalam Alkitab? Kita baca dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Apa dikatakan? Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa maksud daripada perikop ini? Tidak cepat marah lebih baik daripada ya pemimpin kuasa, mempunyai kuasa. Jadi tidak cepat marah lebih baik daripada ya mempunyai kuasa. Jadi dikatakan tadi orang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, menguasai diri ya lebih baik daripada menaklukkan kota.
Jadi menguasai diri itu, kalau kita sudah menguasai diri, itu sudah melebihi dari perwira-perwira yang menaklukkan kota berperang. Kalau kita bisa menguasai diri. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 ya. Dalam kemarahan jangan kamu berbuat dosa. Jangan sampai marah itu membuat kita berdosa. Atasilah amarah itu dengan baik. Kelola amarah itu dengan baik, seperti dinyatakan oleh Aristoteles. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak dari menanggapi kemarahan terhadap kesehatan? Apa dampak dari seseorang yang mempunyai kemarahan terhadap kesehatan mental dan spiritual? Apa dampaknya terhadap kesehatan dan spiritual? Perlu kita lihat dampak kemarahan itu. Nah, menyimpan kemarahan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan spiritual, bahkan fisik. Ada ahli-ahli mengatakan kalau kita sering marah itu rentan dengan penyakit reumatik. Jadi marah, dendam, kalau kita pendendam itu rentan dengan penyakit reumatik. Jadi untuk menghilangi penyakit reumatik, hilangkan amarah dan dendam. Itu kata ahli orang yang bidang kesehatan. Nah, kemudian bisa terhadap fisik, termasuk menciptakan perasaan tertekan dan menjauhkan diri dari kasih Allah. Jadi apabila kita sudah menyimpan kemarahan, itu bisa menjadi tertekan dan kita menjauhkan diri dari kasih Allah. Bisa menjauhkan diri dari kasih Allah. Nah, apa risiko menyimpan kemarahan? Adalah bila kita jadi pendendam, akibat amarah tidak tersalurkan, kita menjadi berubah pendendam. Apa akibat daripada seseorang membenci atau dendam kepada saudaranya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi risikonya kita dicap sebagai pembunuh. Seorang pembunuh tidak punya harapan hidup yang kekal dan abadi. Tidak ada. Itu Allah sendiri yang mengatakan, seorang pembunuh tidak ada mendapatkan hidup kekal. Maka dikatakan, kalau kita punya amarah, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana saya marah dengan orang yang tidak bisa bicara dengan dia? Bahkan kalau ketemu dengan dia pasti terjadi pertengkaran yang hebat, dahsyat. Gampang. Tidak masalah. Kalau kita tidak bisa bicara dengan seseorang dengan marah, sudah. Pergi ke kamar, sampaikan kepada Tuhan. Saya ada permasalahan dengan si A. Masalahnya kami salah pengertian. Begini Tuhan. Dan saya juga sudah mengaku salah. Kita akui kepada Tuhan bahwa saya yang salah. Biarlah dia, ketuklah hatinya Tuhan, supaya kami bisa berdamai kembali. Saya tidak ada niat untuk benci sama dia. Dan sampaikan kepada Tuhan. Kan Tuhan mengatakan, apa masalahmu? Apa persoalanmu? Sampaikan kepada saya. Jangan kau pendam, jangan kau lampiaskan. Sampaikan. Nah,
Sebelum matahari terbenam, ya, pada saat sore-sore ada permasalahan. Hari ini banyak kita bertengkar dengan siapapun. Mari berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan. Semua itu akan terselesaikan dengan baik. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa bicara dengan dia sehingga kamu tidak bisa bicara. Tapi bicara dengan Tuhan terbuka. Sampaikan kepada Tuhan, dia sangat mengerti. Nah, itulah fungsinya kita mempunyai firman Tuhan dan mempunyai Allah yang baik, mempunyai Yesus Kristus yang bisa membantu kita dan Roh Kudus sebagai penolong. Itulah solusi untuk menghilangkan supaya kita jangan jadi dicap sebagai pembunuh atau pendendam. Nah, dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 2 dikatakan adalah segala kepahitan dan kemarahan dan amarah dan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, serta segala sesuatu yang jahat. Tetapi hendaklah kamu ramah, ya, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dikembalikan kepada Allah yang bisa mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Ya, jadi ada solusi. Kenapa penting kita pergi ke gereja untuk berjamaah? Nah, itu supaya menyampaikan semua keluh kesah kita kepada siapapun. Kita pergi ke gereja, dikatakan sebelum masuk rumah ibadah atau sebelum dimulai acara, dari imam selalu mengatakan, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Artinya, bila ada yang penghambat, bila ada barier-barier kita bawa dalam doa, semua, maka Allah akan hadir pada diri kita. Itulah fungsinya kita pergi beribadah ke gereja. Ada pengampunan dosa. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya melepaskan semua perasaan negatif, termasuk kemarahan, agar kita dapat hidup dalam kasih atau mengikuti karakter Allah. Bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Memiliki kasih, kita kenal dengan Allah. Nah, konteks inilah dan konteks mental dan spiritual kita akan terpengaruh apabila menyimpan kemarahan yang dapat menyebabkan isolasi dari kasih Allah dan gejolak emosional yang berkepanjangan. Jadi apabila kita menyimpan amarah, kita bisa terisolasi dari kasih Allah, dan ini bisa menjadi bergejolak secara berkepanjangan. Nah, itulah dapat yang kita jalani kalau kemarahan itu bisa berakibat kesehatan mental dan spiritual kita. Maka dengan demikian tadi kita bisa membangun kembali mental kita dan spiritual kita. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengampunan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi kemarahan yang menumpuk? Bagaimana cara mengatasi kemarahan? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, pengampunan dapat diterapkan dalam kehidupan, ya, dan terutama kemarahan yang menumpuk. Ya. Nah, pengampunan merupakan bagian penting
dalam ajaran Kristiani. Itu dulu. Nah, kemudian yang dapat membantu mengatasi kemarahan. Jadi pengampunan sangat penting dalam ajaran Kristiani yang bisa membantu mengatasi kemarahan. Tadi dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 8, mengasihi dengan sungguh-sungguh sesama dapat menutupi banyak dosa. Jadi bisa menutupi banyak, bisa mengatasi kemarahan apabila kita terapkan kasih sebagai pedoman kita dalam menangani semua perkara-perkara yang kita hadapi. Nah, untuk mengatasi kemarahan yang menumpuk, kita dapat memulai dengan merenungkan Alkitab. Jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu. Jadi dasarnya memang terserah kepada kita. Karena kita sudah diampuni oleh Bapa yang di sorga. Jadi dikatakan, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu pun akan mengampuni. Jadi ada berbanding lurus dengan Tuhan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini sesuai dengan dalam Matius pasal 6 ayat 14. Jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu. Injil Matius pasal 6 ayat 14. Proses pengampunan tidak selalu mudah. Jadi sulit kadang-kadang. Nah, tetapi dengan berdoa dan meminta bimbingan dari Tuhan, kita dapat belajar untuk melepaskan rasa sakit tersebut. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau kita benci dan tidak bisa bicara dengan seseorang, masuk dalam kamar, sampaikan kepada Tuhan dan berdoa. Sampaikan apa yang kita inginkan. Tuhan akan meluluhkan hati daripada orang tersebut, sehingga nanti kita akan bisa berbaik dengan dia. Saya pernah contohkan. Sudah tidak bisa bicara dengan dia, tapi begitu saya berdoa, kemudian saya pergi ke rumahnya, selamat, diterima dengan baik. Tadinya benci berubah menjadi kasih sayang. Itulah kekuatan doa yang selalu kita berikan kepada Tuhan dan kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, kemudian di sini dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan yang tadi dikatakan, tetapi yang terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu sudah bisa menutupi dosa. Artinya sudah bisa menjalankan pengampunan dengan menjalankan kasih. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13 dikatakan, karena itu beginilah kamu berdoa. Jadi sudah diajarkan untuk berdoa. Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa. Beginilah kamu berdoa, katanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa hubungan doa ini? Tadi kita lihat. Ampunilah
kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada antara hubungannya berbuat dosa dan pengampunan. Kita mohon ampun kepada Tuhan karena kita juga sudah menjalankan pengampunan kepada orang lain. Selama kita tidak mengampuni orang lain, jangan pernah minta ampun kepada Tuhan. Itulah garis bawah daripada pengampunan dosa. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah minta pengampunan kepada Tuhan selama kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Itu kunci daripada pengampunan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.